Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Hari ini kita mau belajar tentang future simple tense. It's a very easy tenses, piece of cake, gampang banget. Yuk kita langsung belajar ya. When do we use future simple tense? We use it to describe actions or events that will occur later after the present moment. Kita menggunakan future simple untuk menceritakan atau menggambarkan tentang kejadian atau tindakan yang terjadi nanti setelah saat ini. Jadi yang akan datang. Examples, I will go to Medan tomorrow. Saya akan pergi ke Medan besok. Jadi masih akan datang besok. Another example, they will have a picnic in the park on Saturday. Mereka akan pergi piknik ke taman di hari Sabtu nanti. Another, he will call you as soon as he gets home. Dia akan menelponmu segera sesudah ia sampai di rumah. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, ada induk kalimat dan anak kalimat ya. Jadi ada main clause, he will call you, dia akan menelpon kamu, itu adalah klausa utamanya. Kemudian ada klausa waktu, yaitu as soon as he gets home, segera sesudah ia sampai di rumah. Untuk klausa waktu atau time clause, kita menggunakan present simple tense. Jadi walaupun kejadian ini masih di masa yang akan datang, tetapi kalau ada klausa waktu atau time clause, kita menggunakan present simple tense. As soon as he gets home. Nah, penggunaan present simple tense di dalam klausa waktu juga saya terangkan ketika saya menjelaskan tentang present simple tense. Bisa dicek linknya di kanan atas ya. Kalau yang belum lihat video tentang present simple tense, boleh dilihat nanti setelah video ini. Oke, kita lanjut. Future simple tense also used to make predictions or statements about the future based on what we think will happen. Jadi future simple tense juga digunakan untuk membuat prediksi atau pernyataan tentang masa depan yang didasarkan pada apa yang menurut kita akan terjadi. Examples, contoh, it will rain tonight. Nanti malam akan hujan. Itu adalah prediksi kita. Jadi menurut kita nanti malam mungkin akan hujan. Tapi belum tentu nanti malam akan hujan. Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Oke, next example. He will probably be late because of the traffic. Dia mungkin akan terlambat karena lalu lintas. Jadi mungkin kondisi saat ini banyak kemacetan di mana-mana. Jadi kita bilang he will probably be late because of the traffic. Okay, next example. I think she will get the highest score. She studied hard for this test. Menurutku dia akan mendapatkan nilai tertinggi. Dia belajar keras untuk tes ini, untuk ulangan ini. Nah, karena kita sudah belajar beberapa tenses ya, di sini saya mulai menggabungkan tenses-tenses itu di dalam contoh kalimatnya. Kalau kita lihat kalimat yang pertama, ini adalah future simple tense. I think she will get the highest score. Jadi ini adalah prediksi atau perkiraan kita mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi menurut kita nantinya dia akan mendapatkan nilai tertinggi. Lalu saya gabung dengan past simple tense. She studied hard for the test. Dia belajar keras untuk tes ini. Karena proses belajarnya kan sudah terjadi di masa yang lampau. Begitu ya. Jadi di dalam dua kalimat ini, yang pertama adalah prediksi, kita menggunakan future simple tense. Yang kedua adalah proses yang sudah terjadi di masa lalu, yaitu dia belajar keras. Ini menggunakan past simple tense. Untuk teman-teman yang belum belajar tentang past simple tense, boleh lihat linknya di kanan atas ya. Boleh juga dicek setelah video ini. Okay, now how do we form future simple tense? Bagaimana membentuk kalimat dalam future simple tense? Untuk positive form atau kalimat positif, formatnya adalah subject plus will plus verb one or base verb. Jadi kita menggunakan verb one. Karena itu future simple tense ini cukup gampang ya, cukup sederhana. Jadi subjek apapun, entah itu orang pertama, kedua, ketiga, tunggal atau jamak, apapun subjeknya selalu diikuti oleh will. Lalu diikuti oleh base verb. Examples, I will go to the park tomorrow. Saya akan pergi ke taman besok. They will call me as soon as they can. Mereka akan menelpon saya segera sesudah mereka bisa. Di sini kita lihat ada lagi time clause ya. Jadi klausa waktu. As soon as they can. Jadi segera sesudah mereka bisa. Nah ini kita lihat bentuknya adalah present simple tense. Seperti di contoh yang sebelumnya. Next,
He will probably take master degree next year. Dia mungkin akan mengambil kuliah S2 atau master tahun depan. Okay, now what about the negative form atau kalimat negatif? Untuk kalimat negatif kita menambahkan not setelah will. Ya, jadi formatnya mirip sekali dengan positive sentence atau kalimat positif kita tinggal menambahkan not, kita menyisipkan not setelah will. Jadi subject plus will not atau disingkat won't plus verb one atau base verb. Okay, examples. I won't do my homework if my mom yells at me. Aku tidak akan mengerjakan PR-ku kalau mamaku teriak-teriak sama aku. Waduh, bandel nih anaknya ya. Oke, jadi di sini kita melihat kalimatnya juga terdiri dari dua klausa, ada main clause, ada juga conditional clause atau klausa kondisi ya. Jadi if my mom yells at me, ini adalah keterangan yang berbentuk klausa kondisi atau conditional clause. The conditional clause is also in present simple tense. Jadi klausa kondisi ini juga menggunakan present simple tense. If my mom yells at me. Jadi kita tidak mengatakan I won't do my homework if my mom will yell at me. Tidak. Jadi walaupun ini adalah future simple tense, tetapi di bagian klausanya entah itu menggunakan time clause, klausa waktu seperti yang tadi, atau klausa kondisi seperti yang ini, kita menggunakan present simple tense. Jelas ya? Oke, ini ada contoh lagi yang berikutnya. They won't leave the place until they get what they want. Mereka tidak akan meninggalkan tempat itu sampai mereka dapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini juga klausa kondisi. Mereka tidak akan meninggalkan tempat itu sampai kapan? Sampai mereka dapat apa yang mereka inginkan. Nah, until they get what they want, kita menggunakan present simple tense. Ya, jadi the main clause atau induk kalimatnya kita menggunakan future. Jadi they won't leave the place. Mereka tidak akan meninggalkan tempat itu. Tapi the conditional clause kita menggunakan present simple until they get what they want. Jelas ya? Okay, next example. She won't go out because it's raining. Dia tidak akan pergi keluar karena ini sedang hujan. Jadi kondisinya sedang terjadi saat ini, dia sedang hujan. Karena itu kita menggunakan present continuous tense. Because it's raining, saat ini sedang hujan. Jadi dia tidak akan pergi keluar. Okay, next. What about question form? Untuk question form, kita meletakkan will di posisi paling depan. Jadi, will plus subject plus verb one. Kita lihat untuk future simple tense ini baik positif, negatif, ataupun question, semuanya menggunakan verb one atau base verb. Ya. Examples, will you come to my birthday party? Apakah kamu akan datang ke pesta ulang tahunku? Will they continue the experiment? Apakah mereka akan meneruskan percobaannya? Will she cook us dinner tonight? Apakah dia akan memasakkan kita makan malam ini? Nah, contoh-contoh ini adalah bentuk pertanyaan yes or no question. Jadi jawabannya adalah either yes or no. Yes, I will come to your birthday party. No, they won't continue the experiment. Yes, she definitely cook us dinner tonight. Jadi jawabannya selalu yes atau no. Kalau kita mau menanyakan pertanyaan yang selain yes or no questions, maka kita meletakkan interrogative word di depan. Jadi kata tanyanya kita taruh di depan, baru diikuti will plus subject plus verb one. Examples, how will you come to my birthday party? Bagaimana kamu akan datang ke pesta ulang tahunku? When will they continue the experiment? Kapan mereka akan melanjutkan percobaannya? What will she cook tonight? Apa yang akan dia masak malam ini? Jelas ya? Kalau ada yang masih ingin teman-teman tanyakan, boleh tulis di kolom komen ya. Dan kalau teman-teman juga punya topik atau pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin saya bahas, boleh juga tulis di kolom komen ya. Kalau sudah jelas, it's time for practice. I will give you 5 questions. Saya akan memberikan kamu 5 pertanyaan. And you have to form a sentence in future simple tense using the words provided. Jadi kamu harus menyusun kata-kata yang disediakan ini dan membuatnya menjadi kalimat dalam bentuk future simple tense. Question number 1, she go to the library tomorrow.
She will go to the library tomorrow. Okay, next question. Number 2, they visit their grandparents next week. They will visit their grandparents next week. Question number 3. She not play badminton later. She won't play badminton later. Next, question number 4. You join us dinner tonight? Question mark. Will you join us for dinner tonight? Okay, good. Question number 5. Where you print the document? Question mark. Where will you print the document? Very good. Okay, out of 5 questions, how many did you get correct? Kamu boleh share skormu di kolom komen ya. Oke teman-teman, so kalau kamu merasa video ini membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris, silakan di like videonya dan boleh juga di-share ke teman-teman lain yang juga mungkin sedang belajar bahasa Inggris. Dan kalau kamu belum subscribe, silakan subscribe dan set notification supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Saya selalu upload video pembelajaran setiap hari Selasa dan Jumat pagi. Thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!